saya bisa Bapak Ibu dengar dengan baik? Amin. Puji Tuhan. Ya, kalaupun ada mungkin agak ngik sekali-sekali, namanya juga masih baru peralatan kita. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Dan masih mau belajar soundman-nya, ya biarlah Tuhan tolong, Tuhan pimpin untuk selanjutnya. Nah, firman Tuhan kepada kita hari ini tanggal 10 Oktober 2021. Wow, sebentar lagi Natal ya. Yang sukacita menyambut Natal, katakan amin. Amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan kepada kita, bagaimana kita menggenapi kerinduan Tuhan Yesus dalam hidup kita, yakni kita hidup dalam persatuan. Sebagai jemaat Tuhan, siapapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menciptakan kerukunan satu sama lain, supaya gereja kokoh, supaya gereja kuat. Walaupun kita semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kita adalah satu. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita adalah satu. Kita baca dulu 1 Korintus 12 ayat 12. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita lihat ayat 25-26 di bawahnya. Dan ayat ini berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Katakan amin. Ini yang gak disukai iblis. Maka segala cara dibuatnya untuk memecah tubuh Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan ini menolong kita semua supaya sampai Yesus datang, kita satu di dalam Tuhan. Ada sebuah ilustrasi waktu Natal yang lalu, sepertinya sel grup Tanjung Permata memerankan ini, ilustrasi ini. Ya, pada suatu hari ada percakapan antara, mungkin beda versi ya, ada percakapan antara mulut, otak, perut, dan jantung. Ya, kata otak kepada mulut, aku lebih berharga dari kamu, karena aku lebih dibutuhkan. Kalau tidak ada aku, gak digerakkan oleh aku, maka kau tidak dapat berbicara apa-apa. Kata mulut, ialah mulut kepada otak. Ya. Kemudian, saudaraku, mulut membalas dengan mengatakan, sama saja. Kalau tidak ada aku, kamu juga gak berguna. Karena aku yang paling dibutuhkan saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian datanglah si perut. Dia mengatakan, yang paling penting itu aku. Karena tanpa aku, kamu gak bisa berpikir dan bicara. Kalau gak makan kan gak bisa. Kalau gak ada perut itu menampung makanan, gak akan bisa berpikir, gak akan bisa bicara. Kemudian datanglah jantung, yang merasa lebih penting dari semuanya. Tunggu dulu, tanpa aku kalian semua mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa kesatuan antara anggota tubuh sangatlah penting. Anggota tubuh kita sebaiknya jangan saling merendahkan. Semua sama penting. Demikian juga sebagai anggota tubuh Kristus, sebaiknya kita saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi kita masing-masing di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat dulu doa dan kerinduan Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya. Kita baca dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dapat sama-sama saja 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23 terakhir, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, apakah kerinduan Tuhan Yesus sampai dia berdoa kepada Bapa selagi dia masih di dunia ini? Yang pertama dikatakan, agar kita menjadi pemberita kebenaran, sehingga orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Yang mau jadi pemberita kebenaran, katakan saya. Dikatakan ayat pertama kita baca tadi ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Itu pada masa itu masih murid-muridnya yang terdekat dengan dia, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itulah sampai kita saat ini, zaman ini, bahkan lagi orang-orang yang masih jauh, yang belum percaya di luar sana, yang akan percaya karena pemberitaan kita. Ini juga doa Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Murid-murid mendapatkan tugas. Apa tugasnya? Menjadi pemberita, menjadi saksi atas segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka rasakan bersama dengan Yesus. Tentunya nggak mulus. Tentunya ada tantangan dalam pemberitaan itu. Ada tantangan dalam pemberitaan kita. Dan itu sudah dialami oleh murid-murid sejak semula. Namun sebesar apapun tantangan itu, kita orang-orang percaya haruslah tetap menjadi pemberita kebenaran. Haleluya. Jadilah saksi yang punya karakter dan kuasa. Gak bisa hanya karakter, tapi perlu kuasa. Jadilah saksi yang menghidupi kehidupan Kristus, yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kenapa? Karena kalau tanpa Roh Tuhan gak berguna. Yohanes 6:63 berkata begini, Rohlah yang memberi hidup. Perhatikan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kebiasaan kita yang tidak berguna ini yang selalu kita perjuangkan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini bukan daging babi, daging anjing, bukan ya. Bukan daging lembu, bukan daging kerbau, tapi daging kehendak, daging kita ini maksudnya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sehingga orang-orang yang belum percaya menjadi percaya karena pemberitaan kita yang dihidupkan oleh Roh Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Pemberita yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena ini kerinduan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa kerinduannya dan doanya? Agar kita bersatu sama seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Kita sudah baca tadi ayat 21 dan 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Aku dalam mereka, engkau dalam aku. Dan selanjutnya kita baca tadi ayat 21 dan 23. Kata semua berarti orang yang telah percaya pada masa itu dan orang yang akan percaya sampai pada zaman kita ini oleh pemberitaan anak-anaknya. Dan dalam gereja mula-mula doa ini terwujud. Sekarang ini gereja sekarang ini mungkin masih jauh, tapi gereja mula-mula doa Yesus ini terwujud ketika turun Roh Kudus kepada mereka. Dalam Kisah 22 ayat 44a dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap
mewujudkan ini. Dan ayat 32 dari Kisah 4 dituliskan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Haleluya. Itu dia. Jadi doa Yesus pada gereja mula-mula tercapai. Dan akibatnya Kisah 2:47 berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Itu dia yang harus kita wujudkan. Kalau gereja mula-mula bisa, karena semua mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan gereja akhir zaman ini sepertinya masih berjuang untuk hal itu. Tetapi karena itu juga kerinduan Yesus, mari kita ikut mewujudkannya. Amin. Filipi 2 ayat 1-2 juga mengajarkan cara bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Kita baca bersama Filipi 2 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Ini sudah dicapai oleh gereja mula-mula, dan gereja akhir zaman harus mencapainya. Karena kita dipanggil untuk menyatukan hati dan pikiran dalam tugas pelayanan kita selama kita di dunia ini, yaitu pemberita kebenaran. Dasar atau fondasi dari kesatuan itu adalah kesatuan antara Yesus dan Bapa. Kesatuan Tuhan Yesus dan Bapa, kenapa bisa ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dengan ketundukannya, dengan kepatuhannya yang murni tanpa pamrih. Saudara, dia melakukan perintah Bapa yang mengutusnya. Apakah itu Yohanes 14 ayat 15? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau gereja, saya dan saudara itu adalah gereja menuruti perintah Tuhan, maka itu bisa jadi. Apa itu? Sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kerinduan Yesus yang harus kita wujudkan? Agar kita menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya menerimanya, tapi memancarkannya. Yesus berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Jadi kemuliaan adalah hal yang Yesus berikan kepada kita, supaya persatuan itu nyata. Apa itu kemuliaan Allah? Dalam Keluaran 33 ayat 18 kita dapat lihat di sana, Musa berkata kepada Tuhan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tuhan berkata, ya, dia akan lewat di depan Musa, aku akan lewat di depanmu, kata Tuhan, dan memperlihatkan kemuliaanku. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan lewat di depan Musa, pada pasal 34-nya ayat 6 dan 7 dikatakan begini, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, perhatikan ya, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Itu satu bagian. Bagian berikutnya, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dari ayat ini kita lihat apa itu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah karakternya yang sangat mengasihi, yang sangat panjang sabar, tapi perhatikan, tidak kompromi dengan dosa. Apa saudaraku? Itu kemuliaan Tuhan. Kalau
Jangan kompromi dengan dosa. Haleluya. Apakah kita sudah memiliki kemuliaan itu? Untuk menerimanya, setiap hari kita harus memberi tempat kepada Roh Kudus, supaya tiap hari kita diinsafkannya. Karena hanya Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Seberapa pintar pun seseorang menasihati yang lain, kalau Roh Kudus tidak menginsafkannya, minggu lalu kita dengar, tetap jogal. Apa itu jogal? Kayak Israel, tegar tengkuk. Tetapi kalau sudah Roh Kudus menginsafkan, sulit pun bisa bertobat. Jadi tiap hari, supaya kemuliaan Tuhan itu memenuhi kita, beri tempat untuk pengaruh Roh Kudus menginsafkan kita tiap-tiap hari. Inilah target Tuhan pada gereja. Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Memang penuh kasih, tapi harus mengerjakan kebenaran. Haleluya. Saudaraku, kemuliaan hanya bisa diberikan setelah kita dibenarkan. Setelah ada pengudusan. Kekudusan itu adalah sifat kebenaran. Kemuliaan itu adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Kemuliaan itu diberikan kepada kita untuk memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak dalam diri kita oleh dosa. Coba nyanyikan dan lihat kiri kanannya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, lihat betul-betul wajahnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kalau kasih manusiawi nggak sanggup mungkin kita, tapi karena kemuliaan Tuhan memenuhi kita, menjengkelkan pun Dia bisa kita kasih. Haleluya. Yang keempat, apa kerinduan Tuhan Yesus? Menjadi sempurna dalam persatuan. Bagaimana supaya persatuan itu menjadi sempurna? Kita tetap di dalam Dia, jangan pernah keluar, dan jangan pernah mengeluarkan Dia dari kita. Ayat 23 dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya sempurna menjadi satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi bukan persatuan luaran. Supaya persatuan itu menuju kesempurnaan, maka Bapa harus ada di dalam Yesus, dan Yesus harus ada di dalam kita, orang percaya. Amin. Amin. Artinya, karena Bapa ada dalam Yesus, otomatis ketika Yesus ada di dalam kita, Bapa juga ada di dalam kita. Karena Bapa ada dalam Yesus. Jadi renungkan dalam 24 jam hari-hari kita, berapa jam dalam sehari kita mengeluarkan Bapa itu dari dalam kita, karena keduniawian kita, karena ketidakbenaran kita di hadapannya. Padahal kerinduan Yesus supaya kita sempurna menjadi satu. Amin. Saudara, untuk menjadi sempurna itu kita tetap di dalam Dia. Selanjutnya kita bersekutu dengan saudara seiman kita. Perhatikan, kita tidak hanya tinggal dalam Tuhan yang adalah maha besar, yang tidak ada salahnya, sumber segalanya bagi kita. Oh, itu memang gampang. Kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepadanya. Ya juga nggak ada salahnya, gampang saja. Tetapi kita juga harus bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita yang penuh kekurangan. Yang tidak ada kurangnya katakan saya. Wah, insaf semua ya. Haleluya. Jadi semua kita ada kekurangan, amin. Tetapi dengan orang yang penuh kekurangan itu pun kita harus bisa bersekutu
bersekutu. Haleluya. Persekutuan dengan sesama kita harus dengan kasih Tuhan yang suci dan tulus. Yang apa saudaraku? Suci dan tulus. Semalam muda-mudi saya ajari basmi virus dari hidup saudara. Bagaimana membasmi virus? Salah satu hati tidak tulus. Jadi muda-mudi yang belum datang hari Sabtu datang. Amin muda-mudi. Haleluya. Orang yang tidak bisa mengasihi saudaranya, firman Tuhan bilang tidak mengasihi Tuhan. Semua saudara sudah tahu ayat ini, tapi biarlah Roh Kudus menginsafkan kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, katakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi dikatakan selanjutnya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini dasar yang penting. Oh, lebih jauh lagi dikatakan ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang, oh ngeri kali ini, pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Suami istri, stop benci pada pasangan saudara. Haleluya. Anak terhadap orang tua, stop benci pada orang tua kalaupun permintaanmu belum diberikan. Sesama kita, stop saling membenci. Haleluya. Supaya sempurna, kita harus menerima saudara-saudara kita. Roma 15 ayat 7 saya bacakan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Katakan kiri kananmu, terimalah aku saudaraku, apapun kekuranganku. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, kita harus bisa menerima semua saudara seiman kita dengan kasih Kristus. Wah, itu gak mudah. Gak mudah memang. Sebab kita semua belum sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, seringkali ada kekurangan-kekurangan. Kecilkah itu, besarkah itu, pokoknya kita belum sempurna. Orang yang tidak bisa menerima saudara-saudaranya yang mungkin aneh dan menjengkelkan, ya, orang yang tidak bisa menerima saudara-saudaranya yang mungkin aneh dan menjengkelkan, itu disebabkan karena tidak mau menyangkal diri, sehingga tidak bisa menerimanya, sehingga salahnya terlalu besar dilihatnya, maka nggak bisa mengampuninya. Kalau ada kekecewaan dan sakit hati dan sebagainya, bereskan sampai tuntas. Mau mengampuni dan mau minta maaf kalau salah. Haleluya. Inilah mewujudkan doa Yesus itu. Dari pihak kita harus beres dan tuntas. Kita harus selalu mulai dari diri kita sendiri, tidak menuntut orang lain. Roma 12:18 berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan semua orang, apalagi suami dan istri, nggak boleh skete. Apalagi sesama pelayan, nggak boleh SKT. Haleluya. Sedapat-dapatnya. Saudara bilang nggak dapat lagi, Bu. Nggak mungkin lagi. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu nyanyi kita. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Suara 1, 2, 3 bisa kita nyanyikan. Kalau pihak saudara kita itu belum tuntas hatinya, sehingga ada ganjalan, udah pun diselesaikan, tetap ada ganjalan, bagian kita tetap mengampuni dan belajar tetap bersekutu dengan kasih dan kuasa Tuhan. Yang paling penting adalah kita tetap dalam kasih Kristus dan taat pada pimpinan Roh Kudus, sebab kita tidak bisa mengubah
hati orang lain. Kita yang harus berubah. Katakan, saya yang harus berubah. Saya yang harus berubah. Kita juga harus belajar bersekutu dengan lebih banyak. Lebih banyak saudara seiman, tapi ingat, tetap dalam kebenaran. Saudaraku, yaitu dalam roh, itulah dalam kebenaran. Perhatikan, kalau persekutuan tubuh Kristus makin besar, hasilnya juga akan makin besar. Dalam Ulangan 32 ayat 30 dituliskan begini, 1 orang mengejar 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Jadi 1 banding berapa itu kalau bersehati? Jadi masing-masing bisa berbuah banyak. Karena itu kerinduan Yesus, yaitu memenangkan sebanyak orang datang dan percaya pada Tuhan Yesus. Jadi apa maksudnya? Jangan hanya bersekutu dengan kelompok yang cocok dengan kita. Apa saudaraku? Jangan hanya bersekutu dengan kelompok yang cocok dengan kita, tetapi belajar juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman lain yang mungkin belum cocok dengan kita. Haleluya. Memang ini sulit, gak saya bilang gampang. Mendidihnya hati ini melihat orang gak cocok dengan kita, tapi harus, kata firman. Haleluya. Perlu penyangkalan diri yang lebih besar untuk bisa bersekutu dengan lebih banyak orang. Tentu salibnya lebih besar. Harus lebih banyak menyangkal diri, harus lebih banyak mengampuni. Ini semua membentuk kita sehingga kita bisa terus bertumbuh sampai target Kristus jadi, yaitu tubuhnya bersatu. Haleluya. Haleluya. Itu target Kristus, yaitu sempurna dalam persekutuan. Bayangkan semua tubuh Kristus di dunia loh. Bagaimana kita bisa satu dengan orang yang tubuh Kristus di luar sana, kalau sesama kita pun sulit banget. Bayangkan begitu pedihnya hati Yesus itu, padahal itu doanya, itu kerinduannya. Kemudian saling melayani dalam roh. Jadi tadi kan hanya yang cocok, tapi yang belum cocok juga untuk membentuk kita. Amin. Saling melayani dalam roh, itu dengan karakter ilahi, buah-buah roh dan karunia roh. Jangan biarkan ada dosa di tengah-tengah kita. Itu membuat persekutuan camir. Jangan beri tempat pada iblis. Itu Efesus 4 ayat 27. Tetapi biarkan Tuhan terus bertahta dalam persekutuan kita. Haleluya. Yang selanjutnya, yang kuat menolong yang lemah. Apa saudaraku? Roma 15 ayat 1 berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Perhatikan, ketika kita terima Yesus, kita ada dalam proses pertumbuhan. Setiap orang yang punya proses pertumbuhan berbeda-beda. Itu sebabnya ada yang sudah kuat, ada yang masih lemah. Istilah kuat dan lemah di sini jangan disalahartikan. Amin. Kuat bukan penilaian dari duniawi. Kita lahir baru, kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, kita memiliki iman yang benar, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu orang kuat. Di mana ada Yesus, di situ ada kekuatan. Berarti saya dan saudara adalah orang kuat. Haleluya. Kita yang sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan, harus memiliki kewajiban untuk peduli pada orang yang masih lemah, peduli pada keluarga rohani kita. Haleluya. Keluarga itu sifatnya berbeda dengan organisasi. Kita keluarga Allah. Amin. Saudaraku, sumber kehangatan dalam keluarga itu kasih. Sumber kehangatan keluarga itu perhatian, pengertian. Tapi lagi-lagi dalam kebenaran. Itu bedanya dengan keluarga dunia. Keluarga Kristus dalam kebenaran dan tidak boleh kompromi dengan dosa.
Kita masih bisa lihat dalam pribadi Tuhan Yesus, amin. Yesus menanggung segala kelemahan kita. Sekalipun kita masih dalam dosa, Dia sudah mati bagi kita. Itu teladan kita. Itu dapat dikaitkan dengan hal mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni jika kita tidak memahami orang itu? Ketika kita melihat seseorang dengan belas kasihan Yesus, ini penting. Kita akan dapat memahami orang itu dan mengampuninya. Dengan apa, saudaraku? Kita melihat saudara kita. Kita melihat sesama kita. Suami melihat istri, istri melihat suami, dan anak-anak terhadap orang tua terhadap anak, dan sesama anak Tuhan. Apakah itu di sel group, apakah itu seperti ibadah minggu seperti ini. Kita melihat seseorang itu seperti Yesus melihat. Kalau itu ada, kita bisa paham. Ketika kita disakiti orang lain, anggap saja orang itu sedang sakit juga. Haleluya. Sedang bermasalah dengan dirinya. Sehingga kita bisa toleran. Kita bukan setuju dengan dosanya itu, tetapi kita bisa memahami. Sehingga kita lebih sabar. Kalau ada seperti itu, kita berkata begini, mungkin lagi korslet rohnya. Enggak pada tempatnya. Jadi agak-agak lari. Kasih aku kesabaran Tuhan. Kalau kau pun sabar terhadap aku, aneh-aneh ya aku ini Tuhan, tapi kau sabar. Coba setiap aku salah kau doltok kali, udah habis lah kepala aku ini. Kira-kira begitulah pengertiannya. Maka saya punya istilah, punya hati seluas samudra. Haleluya. Dan itu hanya Yesus yang sanggup. Kalau kita bisa demikian, itu memungkinkan kita dapat berdoa. Berdoa bagi orang itu, sehingga dia bisa mengerti seperti kita mengerti. Haleluya. Paulus melanjutkan dalam Roma 15 ayat 7, seperti saya katakan tadi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Inilah cara mencapai kesatuan di antara umat Tuhan. Dan tahukah saudara, yang paling dahsyat berkatnya semua kita tahu, bahwasanya kerukunan antar jemaat mendatangkan berkat Tuhan. Di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu yang kita rindukan, amin. Dan itulah yang tidak disukai iblis. Maka digoiknya satu orang, pecah. Digoiknya satu orang lagi, benci. Digoiknya satu orang lagi, tidak mengasihi, tidak mampu. Itu strategi iblis. Mungkin gak menyadari kesatuan dan persatuan antar murid Yesus dan antar anak-anak Tuhan yang sudah kita baca tadi merupakan kerinduan hati Yesus. Ketahuilah bahwa Tuhan mengutus gerejanya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Namun bagaimana kita menjadi kesaksian dan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah apabila di antara umat Tuhan terjadi seperti saya katakan tadi, ada kebencian, ada iri hati, ada perselisihan, ada keributan, saling mempertahankan ego masing-masing. Virus satu ini yang harus dibasmi, saya katakan semalam di muda-mudi, selfish, egois. Dan itu harus diobati dengan suka berbagi. Haleluya. Membagi hidup, membagi kasih. Saudaraku, dan kalau seperti saya katakan tadi terjadi, itu menjadi batu sandungan bagi orang di luar Tuhan. Bagaimana mungkin kita memenangkan mereka? Kalau satu keluarga Kristen misalnya pecah, ya, selalu berkeselisih, ada kebencian, ada keributan, itu menjadi batu sandungan bagi orang di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku,
Marilah kita menggenapi kerinduan Tuhan Yesus, yakni kita hidup dalam persatuan ilahi. Persatuan ilahi, bukan luaran, amin. Dan untuk itu kita minta pertolongan Roh Kudus. Kekuatan manusia kita nggak sanggup. Pertolongan Roh Kudus itulah kekuatan bagi kita untuk hidup di dunia ini sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, tunjukkan pada dunia ini siapa Yesus melalui persatuan ilahi yang kita miliki, supaya nama Tuhan dimuliakan dan gerejanya memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Tujuannya supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam gerejanya, juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bisa kita wujudkan kerinduan Tuhan Yesus ini? Haleluya. Jadi nanti keluar dari tempat ini ya tetaplah prokes, tetap jaga jarak. Memang ini kan social distancing ya, tetap jaga jarak. Enggaknya perlu berpelukan kali, tapi sapalah satu dengan yang lain. Haleluya. Kejar siapa yang belum dikenal. Ya, jangan hanya yang cocok dengan. Lihat dulu orang yang lebih jauh, dari depan ke belakang, ya dari belakang ke depan. Siapa yang belum pernah disapa, atau mungkin selama ini sudah dekat tapi ada pula itu tadi digoi-goi, apa bahasanya itu ya, dicongkel-congkel ya, dicongkel siagunya, sehingga target setan yang jadi bukan target Tuhan yang jadi. Kita harus memenuhi target Kristus dalam kita, men. Yang ini menjadi berapa ini? Ya ini menjadi itu doa Tuhan Yesus kan? Haleluya. Coba sekali lagi sambil bangkit berdiri. Kulihat di wajahmu. Mari perannya musik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dari awal ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi